Banyak sekali teman yang pertanyakan kenapa akun microjobnya seperti Pico Worker, Micro Worker, dan Rapid Worker tersuspend. Dan juga beberapa pertanyaan umum yang sering saya jumpai dalam kolom komentar video saya sebelumnya. Asal Anda tahu bahwa seseorang yang akan bergabung dengan situs microjob sebenarnya sudah dijelaskan peraturannya secara detail dalam situs tersebut. Tetapi mungkin karena banyak yang tidak mengetahuinya, dan juga ditulis dalam bahasa Inggris sehingga banyak teman yang tidak membacanya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas, padat, dan mudah dimengerti kepada Anda semua apa saja faktor yang menyebabkan situs microjob seperti Pico Worker, Micro Worker, dan juga Rapid Worker tersuspend. Ikuti terus video saya sampai akhir. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di Riyadi Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda semua kenapa akun yang berada di situs microjob seperti Pico Worker, Micro Worker, Rapid Worker tersuspend, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam mengerjakan tugas di situs microjob tersebut. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit apa sebenarnya situs microjob seperti Pico Worker, Micro Worker, dan Rapid Worker tersebut. Situs microjob ini adalah pasar atau penyedia pekerja lepas, outsourcing, dan crowdsourcing. Kalau di Indonesia sendiri mungkin lebih terkenal dengan outsourcing atau pekerja lepas. Situs ini menghubungkan klien atau broker dengan pekerja lepas secara global di seluruh dunia. Melalui situs microjob ini, klien atau broker juga dapat memperkerjakan pekerja lepas untuk melakukan pekerjaan di berbagai bidang, seperti mempromosikan di jaring sosial, menulis, menguji situs web, entry data, mengunduh, memasang dan menguji aplikasi seluler, penjualan dan pemasaran, dan lain sebagainya. Mereka membayar semua pekerja yang telah dilakukan melalui situs microjob ini, dan tentunya setelah pekerjaan tersebut dianggap memuaskan. Bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan situs microjob ini, sebenarnya sudah ada peraturannya dalam situs tersebut masing-masing, tetapi secara keseluruhan hampir sama. Namun karena banyak yang tidak tahu di mana letak peraturannya dan juga ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga banyak orang yang malas untuk membacanya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha menjelaskan sedikit apa saja yang menyebabkan akun microjob tersebut tersuspend. Yang pertama, mendaftar lebih dari satu akun dalam satu IPnet. Bagi Anda yang ingin mendaftar akun microjob, maka tidak diperkenankan untuk mendaftar lebih dari satu akun dalam satu IPnet. Jadi misalnya Anda ingin mendaftar akun Pico Worker dengan laptop A dengan koneksi internet IndiHome, maka Anda tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali akun Pico Worker dengan koneksi internet IndiHome dengan alamat IP tersebut di laptop lainnya. Tetapi jika Anda bersikeras ingin membuat akun lebih dari satu akun, maka Anda harus mempunyai koneksi internet tersendiri dan tentunya dengan device yang berbeda pula. Sebenarnya hal ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya tentang bagaimana cara mempunyai dua akun Pico Worker, yaitu satu akun mempunyai jaringan internet dari modem dengan koneksi internet smartphone, dan yang kedua memakai jaringan internet dengan koneksi Indosat di HP smartphone yang saya tethering, dan tentunya kedua akun tersebut memakai laptop dan koneksi yang berbeda. Tetapi mungkin banyak orang yang salah untuk menyimak penjelasan saya, sehingga banyak teman yang membuat banyak akun microjob dengan satu jaringan internet dalam beberapa device. Yang kedua, menggunakan IPnet yang sama dalam mengerjakan tugas dengan akun lain. Jika Anda mempunyai lebih dari satu akun microjob dengan jenis yang sama, misalnya mempunyai dua akun Pico Worker dan mengerjakan tugas yang sama di setiap akun tersebut dengan IPnet yang sama, maka jika ketahuan oleh klien atau broker, maka akun Anda akan terkena suspend karena semua tugas yang dikerjakan oleh semua pekerja terdetek IP-nya oleh klien atau broker. Semua situs microjob ini sangat melarang pekerjaan spam semacam ini. Yang ketiga, menggunakan akun yang sama dalam mengerjakan tugas di setiap akun microjob. Jika Anda mempunyai banyak akun dengan satu jenis microjob dengan device dan IPnet yang berbeda, maka Anda tidak diperbolehkan untuk mengerjakan setiap tugas di akun microjob tersebut dengan akun Twitter,
Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang sama dalam menyelesaikan tugas. Misalnya, satu akun Pico Worker mengerjakan tugas Twitter dengan username Riyadi Ganteng. Maka Anda tidak boleh mengerjakan tugas Twitter dengan username Riyadi Ganteng tersebut pada akun Pico Worker yang lain. Karena jika ketahuan menyelesaikan tugas dengan akun Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang sama pada beberapa akun Pico Worker dalam menyelesaikan tugas tersebut, maka akun Anda akan tersuspend. Karena hal ini termasuk dalam perbuatan spam, dan spam sendiri sangat dilarang oleh semua situs microjob. Dan juga setiap tugas yang dikerjakan oleh semua pekerja dicek oleh klien atau broker, walaupun ada juga klien atau broker yang tidak mengeceknya satu persatu. Yang keempat, menggunakan VPN. Sebenarnya menggunakan VPN tidak ada larangan dalam situs microjob ini. Namun jika sering login dalam beberapa kali dari VPN, maka terkena suspend. Karena jika kita menggunakan VPN, maka lokasi yang kita gunakan akan berbeda-beda. Jika ada teman yang bertanya bagaimana mengerjakan tugas yang diharuskan memakai VPN seperti Reddit, sedangkan tugas Reddit banyak sekali. Khusus untuk situs Reddit memang diblok oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, kita harus membuka blog tersebut dengan cara menyetingnya di komputer atau laptop kita. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yang berjudul membuka situs Reddit di laptop dan di komputer PC. Dengan tumbal berikut ini, atau Anda juga dapat mengklik linknya pada kolom deskripsi di bawah. Dalam video tersebut saya menggunakan cara yang pertama dalam membuka situs Reddit, sehingga saya menyeting settingan komputer atau laptop agar situs Reddit terbuka bloknya oleh pemerintah Indonesia. Berbeda kalau kita memakai VPN, karena kalau kita pakai VPN, maka lokasi kita login akan berubah-ubah, sehingga akan berdampak buruk untuk semua akun microjob, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kelima, mereferalkan diri sendiri. Dalam situs Pico Worker, dilarang juga untuk mereferalkan diri sendiri untuk mendaftar pada akun lainnya. Jika Anda ketahuan mereferalkan diri Anda sendiri, maka salah satu akun Anda akan tersuspend. Selain dari penyebab akun microjob tersuspend, ada juga beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam kolom komentar video saya. Seperti berikut ini kumpulan pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan tentang situs microjob. 1. Bolehkah mempunyai banyak akun microjob yang berbeda jenis dalam satu device dan satu IPnet, seperti microworker, Pico Worker, dan rapid worker? Jawabannya adalah boleh. Bahkan sebenarnya situs microjob tidak hanya 3 situs itu saja, tetapi masih banyak lagi yang lainnya. Namun microjob yang lain tugasnya masih sedikit dan sulit untuk dikerjakan. Yang kedua, kenapa akun saya tidak dapat mengerjakan tugas di microjob? Jawabannya adalah hal ini mungkin karena sukses rate atau tingkat keberhasilan yang Anda punyai di bawah 75%. Untuk akun yang baru saja dibuat, maka akan sangat terbatas dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di microjob. Tetapi seiring berjalannya waktu, akun tersebut akan semakin meningkat levelnya dan semakin meningkat dalam mengerjakan tugas yang bisa dikerjakan. Ada beberapa hal yang bisa menurunkan tingkat keberhasilan atau sukses rate, seperti tugas yang kita lakukan belum dikoreksi oleh klien atau broker. Kalau seperti ini, jangan terlalu khawatir karena tingkat keberhasilan kita akan kembali dan level akun akan semakin baik. Tetapi jika tingkat keberhasilan turun karena adanya tugas yang kita kerjakan tidak memuaskan atau salah, maka akan menurunkan tingkat keberhasilan, sehingga akan sedikit tugas yang bisa kita lakukan selanjutnya. Dan jika tingkat keberhasilan kita sangat rendah atau di bawah 75%, maka kita sebagai pekerja tidak dapat melakukan tugas selama 30 hari ke depan. Yang ketiga, kenapa tugas yang telah selesai statusnya masih ke pending? Jawabannya adalah karena hal tersebut harus menunggu klien atau broker pemberi pekerja mengecek tugas kita yang nantinya akan dikasih rating benar ataupun salah. Yang keempat, berapa lama saldo ke pending masuk ke saldo balance? Jawabannya adalah tergantung dari TTR atau time to rate dari setiap tugas. TTR sendiri adalah lama tugas tersebut diperiksa oleh klien atau broker. Jika ingin saldo ke pending tersebut cepat masuk ke saldo balance kita, maka pilihlah tugas dengan waktu TTR terkecil. Dan biasanya waktu TTR paling lama adalah 7 hari. Yang kelima, kenapa tidak bisa withdraw atau pencairan ke akun PayPal? Jawabannya adalah mungkin hal ini karena Anda masih memiliki waktu atau timer penalti. Usahakan waktu atau timer penaltinya 0 terlebih dahulu untuk bisa withdraw. Kerjakan tugas dengan benar hingga waktu penalti menjadi 0 dan kemudian lakukan withdraw ke PayPal Anda.
Yang keenam, berapa minimum penarikan saldo balance Pico Worker, Rapid Workers, dan Micro Workers? Jawabannya adalah $5 untuk Pico Worker, $8 untuk Micro Worker, dan $8 untuk Rapid Worker. Yang ketujuh, apakah microjob seperti ini scam atau menipu? Jawabannya adalah saya sudah membuktikan dari video saya sebelumnya bagaimana saya telah menarik uang beberapa kali di situs microjob ini. Yang kedelapan, sejak kapan ikutan microjob ini? Jawabannya adalah saya sudah lama sekali, bahkan sudah lebih dari 5 tahun, dan Anda dapat melihat video-video saya sebelumnya, di mana di video tersebut terlihat tanggal saya gabung dan juga beberapa kali saya gajian. Yang kesembilan, udah dapat penghasilan atau belum? Jawabannya adalah ya pasti sudah lah bro. Masa saya share situs penghasil dolar tetapi saya belum mempunyai hasil? Yang kesepuluh, apakah bisa mengerjakan pakai HP smartphone? Jawabannya adalah bisa, tetapi mungkin agak ribet sedikit. Yang kesebelas, berapakah jumlah ngerjain tugas dalam sehari? Jawabannya adalah unlimited selama sukses rate yang kita punyai di atas 75%. Yang kedua belas, apakah boleh mengerjakan tugas yang sama? Jawabannya adalah boleh kalau memang klien atau broker memang memberikan tugas yang sama berulang kali. Yang ketiga belas, apakah boleh mengerjakan tugas yang sama dengan microjob yang lain? Jawabannya adalah boleh. Misalnya ada tugas yang sama antara situs Pico Worker dengan Micro Worker. Yang keempat belas, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Jawabannya adalah tidak ada. Semua tugas akan mudah jika kita menggunakan Google Translate. Kalau dia nggak sulit, silahkan Anda ambil tugas-tugas yang mudah saja. Untuk tugas yang mudahnya telah saya share pada video sebelumnya. Yang kelima belas, adakah cara menghilangkan timer atau penalti di Pico Workers? Jawabannya adalah kerjakan tugas dengan benar. Setiap tugas yang kita kerjakan dengan benar, maka akan menghilangkan timer atau waktu penalti 10 detik. Tetapi jika salah mengerjakan tugas, maka akan terkena penalti kembali selama 20 detik. Yang ke-16, kalau dijumlahkan dalam sebulan dapat berapa dolar dari microjob tersebut? Jawabannya adalah sudah saya jelaskan pada video sebelumnya karena di situ juga terlihat histori pembayaran dari gaji saya. Yang ke-17, tugas apa saja yang mudah dikerjakan di situs microjob? Jawabannya adalah sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silakan Anda lihat lagi tentang tugas-tugas mudah yang sering saya kerjakan. Yang ke-18, kenapa sulit banget daftar di microjob dan tidak ada email verifikasi? Jawabannya adalah gampang sekali untuk mendaftar. Kadang-kadang email verifikasi masuk ke spam. Silakan Anda coba cek lagi dengan sangat teliti. Yang ke-19, apakah email akun Pico Worker dan akun PayPal mesti sama? Jawabannya adalah khusus untuk Pico Worker mesti sama antara akun PayPal dengan Pico Worker tersebut. Tetapi kalau Rapid Worker dan Micro Worker boleh tidak sama. Yang ke-20, tugas yang pernah dikerjakan apakah bisa dikerjakan kembali? Jawabannya adalah boleh kalau memang si klien atau broker membuat tugas barunya. Yang ke-21, apakah nggak ada situs yang berbahasa Indonesia? Jawabannya adalah untuk saat ini tidak ada. Silahkan Anda pakai Google Translate untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ke-22, apakah mengerjakan tugas mesti cepat? Jawabannya adalah iya, karena kita ini sedang adu cepat atau dua-duaan mengerjakan tugas dengan orang di seluruh dunia. Yang ke-23, akun tersuspend apakah bisa dikembalikan? Jawabannya adalah tidak bisa. Silahkan Anda bikin baru lagi dan jangan mengulangi kesalahannya. Yang ke-24, apakah satu device bisa untuk banyak akun? Jawabannya adalah tidak bisa, dan sudah saya jelaskan sebelumnya inilah penyebab dari akun tersuspend. Yang ke-25, apakah satu koneksi internet boleh di-share ke device lain untuk mengerjakan akun microjob yang sama? Jawabannya adalah tidak boleh, karena nanti kesuspend seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi kalau untuk mengerjakan tugas di akun microjob yang berbeda, itu masih diperbolehkan. Mungkin itu saja penyebab akun Pico Worker tersuspend, dan juga berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan seputar akun microjob ini. Kalau ada teman yang berpikir capek sekali mengerjakan tugas yang ada di situs microjob ini, dan hasil yang didapatkan pun sedikit, maka Anda harus menonton video saya tentang pekerjaan-pekerjaan mudah yang biasa saya kerjakan di Pico Worker, Micro Worker, dan Rapid Worker. Dengan thumbnail berikut ini, atau Anda dapat mengklik linknya pada kolom deskripsi di bawah.
Karena jika dihitung hasil tugas yang telah selesai kita kerjakan dengan pekerjaan kita di dunia offline sebagai karyawan swasta, maka hasilnya lebih besar mengerjakan tugas di microjob ini. Dan semua pekerjaan memang capek, tidak ada pekerjaan yang sangat mudah. Toh saya bikin video ini saja capek, butuh waktu berjam-jam untuk merekod, mengumpulkan data, dan lain sebagainya. Mendapatkan uang di microjob ini memang butuh kerja keras, tetapi hasilnya pun akan terasa nantinya setelah di tangan kita. Situs microjob ini bukan program MLM yang mengumbar surga ke sana ke sini, tetapi hasilnya nol besar. Jadi semuanya tergantung dari kita sendiri, fokus atau tidaknya mengerjakan tugas-tugas yang ada di microjob ini. Toh pekerjaan di dunia nyata saja, kalau kita tidak fokus, pasti hasilnya akan sangat sedikit, apalagi kalau sering bolos bekerja. Pesan saya kepada Anda semua, jadikan program microjob ini sebagai pekerjaan sampingan untuk Anda yang sedang bekerja secara offline. Tetapi jika Anda sedang menganggur, silakan lakukanlah dengan serius karena hasil yang akan didapat lumayan untuk membeli pulsa. Semoga dengan video saya pada kali ini dapat menjawab semua pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan seputar situs microjob ini. Jika masih ada pertanyaan yang kurang, silakan Anda tambahkan sedikit pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.